dengan channel pembelajaran Matisme. Dan saya bersyukur kamu masih tetap setia dengan menantikan video-video pembelajaran dari saya. Dan saya bersyukur juga kita selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa sehat, kita bisa beraktivitas dengan baik. Dan tetap jangan lupa di tengah-tengah ucapan syukur kita juga tetap selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga pola makan. Sehingga dengan melakukan 3 hal itu, saya yakin dan percaya bahwa badan kita bisa menjadi sehat. Ingat sekali lagi, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan ketika tubuh dan jiwamu sudah kuat, maka kamu akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang siap melangkah, pribadi yang siap berprestasi. Ya, saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama tentang pembelajaran matematika. Ya, kamu bisa lihat di belakang saya. Sudah tahu apa yang kita bahas? Benar sekali. Kita akan membahas mengenai lingkaran. Sebelum kita membahas tentang formulasi atau rumus-rumus dalam lingkaran, kita mau kenalan dulu nih dengan lingkaran. Karena saya yakin dan percaya banyak di antara kita yang masih belum kenal atau masih salah kenal dengan lingkaran. Karena kita belum mengenal lebih jauh. Ya, kita kenalan dulu ya, karena ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak suka. Banyak banget ya peribahasanya. Ya, tapi yang pasti harus kenalan dulu dengan subjek pembelajarannya supaya kita bisa mengenal dengan baik, sehingga kita bisa lebih jatuh cinta lagi dengan matematika. Yuk kita kenalan dulu dengan lingkaran. Banyak yang salah paham tentang lingkaran. Salah pahamnya apa? Salah pahamnya adalah kalian menganggap bahwa lingkaran itu adalah bangun datar. Dan enggak? Ayo, coba jujur dalam hatimu. Siapa yang sampai saat ini mengatakan bahwa lingkaran adalah bangun datar? Coba, siapa? Boleh angkat tangan? Oh, saya tidak. Ya, lingkaran itu bukan bangun datar. Ya, semuanya, lingkaran itu bukan bangun datar. Walaupun lingkaran terletak pada bidang datar, tapi lingkaran itu bukan bangun datar. Kenapa? Penasaran? Ya, saya membuat kamu penasaran. Sebentar, saya tulis spidol dulu. Ya, kenapa lingkaran itu bukan bangun datar? Karena lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan sebuah titik tertentu. Lah, titik-titiknya mana? Titik-titiknya itu ini. Inilah kumpulan titik-titik. Titik-titik ini membentuk suatu garis karena jaraknya sangat berdekatan. Kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Titik tertentu itu adalah titik pusat lingkaran. Itu yang ini. Makanya bukan ini bukan ini lingkarannya. Ini bukan lingkaran. Ini adalah daerah yang dibatasi lingkaran. Kalau kita membicarakan lingkaran, kalau kita merujuk pada lingkaran, bukan ini, tapi ininya. Ya, garis yang melingkar ini. Karena ini adalah titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Jadi lingkaran bukan bangun datar, bukan suatu bentuk bangun datar, tapi dia adalah kumpulan titik-titik. Berbeda dengan segitiga, segi empat, itu adalah bangun datar. Karena sudah dikatakan itu adalah bentuk bangun, ya, bentuk bangun yang memiliki sudut yang memiliki ini. Tapi sekali lagi, lingkaran bukan bangun datar. Karena lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Kita kenalan lagi yuk dengan apa aja sih yang ada di dalam lingkaran. Yang pertama sudah pasti ada titik pusat lingkaran. Kemudian ada titik-titik pada lingkaran. Ini pada lingkaran ya, karena lingkarannya ini. Selain titik pusat, selain titik itu, titik pada lingkaran, kita juga ada yang namanya ini. Apa ini namanya? Ini benar sekali namanya diameter. Garis terpanjang yang melalui titik lingkaran, yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Itu adalah diameter.
Sedangkan dari sini ke sini namanya jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke sebuah titik pada lingkaran, dan nilainya itu sama, sini sama, sini sama, sini sama, ini sama. Karena tadi sesuai definisi ya, berjarak sama dengan satu titik pusat tertentu, satu titik tertentu. Ya, diameter itu disimbolkan dengan D, jari-jari disimbolkan dengan R. Dan yang patut kita ketahui bahwa besarnya diameter itu 2 kali jari-jari, atau kalau dibalik, jari-jari itu setengahnya diameter. Iya, setengahnya diameter, karena diameter 2 kali jari-jari. Selain diameter dan jari-jari, lingkaran juga punya yang namanya busur. Busur itu bisa di sini. Busur lingkaran bisa di sini juga busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Busur lingkaran adalah bagian dari keliling lingkaran, bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh 2 titik pada lingkaran. Jadi kalau namanya busur, dia dibatasi 2 titik pada lingkaran, kita bisa membentuk sebuah busur. Bisa yang ini, bisa yang ini. Ada busur kecil, ada busur besar. Tetapi sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang lazim, bahwa ketika ada 2 titik di sini, busurnya pasti yang ditanyakan yang ini. Jarang sekali menanyakan busur yang besar. Tapi bukan berarti busur yang besar tidak ada, tetap ada. Tapi jarang sekali kita ketahui dan jarang sekali ditanyakan. Pasti yang merujuknya ke busur kecil. Karena busur itu bagian dari keliling lingkaran. Nah, sudah ketahuan untuk keliling lingkaran yang akan nanti kita cari. Selain ada busur, ada juga tali busur. Tali busur itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran, yang seperti ini. Nah, ini namanya tali busur. Tali busur itu yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran, tapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Tapi benar sekali, kalau ini kan juga menghubungkan ini ya. Ini menghubungkan ini. Ini juga diameter juga merupakan tali busur. Tapi diameter adalah tali busur terpanjang. Jadi diameter bisa dianggap sebagai tali busur yang paling panjang di lingkaran tersebut. Tidak ada tali busur terpanjang selain diameter. Nah, tapi kalau untuk memahami tali busur itu yang ini. Nah. Kemudian ada yang namanya tembereng. Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh daerah ini yang saya arsir ini tembereng namanya. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur pada lingkaran. Itu namanya tembereng. Dan kemudian ada apotema. Apotema adalah garis tegak lurus dari titik pusat ke tali busur. Ini namanya apotema, bukan apotek ya, apoteker. Kalau apotek itu tempat kita membeli obat. Kalau apotema adalah garis tegak lurus dari titik pusat lingkaran dengan tali busur. Garis tegak lurus ini. Kemudian ada lagi yang namanya daerah dalam lingkaran. Kemudian ada, oh iya, ada ini. Nah, yang ini apa namanya ini? Bagian yang ini. Iya, benar sekali. Ini dinamakan sebagai juring. Juring adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur. Ini namanya juring. Ada juring, ada tali busur, ada busur, ada tembereng, ada diameter, ada jari-jari, ada apotema. Ya, mungkin masih ada beberapa bagian lingkaran yang belum kita ketahui. Kalau kamu tahu dan belum dibahas di sini, silakan tulis di kolom komentar. Oke? Ini adalah bagian-bagian dalam lingkaran. Silakan diperhatikan sebelum kita lanjut ke bagian yang selanjutnya.
tentang apa itu lingkaran dan bagian-bagian dalam lingkaran. Selanjutnya kita akan menentukan tentang formulasi atau rumus-rumus apa saja yang ada di dalam lingkaran. Ada dua bagian besar yang akan kita pelajari, yaitu luas lingkaran dan keliling lingkaran. Kan kalau tuliskan kepada kamu bukan keling, tapi keliling lingkaran. Luas lingkaran itu dirumuskan dengan pi dikali r dikali m. Apa itu pi? Ini dibacanya pi. Pi adalah sebuah konstanta. Pi itu nilainya, ini pi itu nilainya 22/7 atau 3,14. 22/7 atau 3,14. Ya, kita gunakan 22/7 ketika jari-jarinya atau nanti diameternya merupakan lipatan dari 7. Gampangnya seperti itu. 3,14 kita gunakan kalau jari-jarinya bukan lipatan dari 7 atau diameternya bukan lipatan dari 7. Nah, ini adalah rumus lingkaran. Ada satu buah rumus lagi yang jarang digunakan tapi bisa digunakan, yaitu rumus yang jarang digunakan yaitu 1/4 dikali pi dikali d dikali d. D nya diameter, r itu jari-jari, d nya dia meter. Ini rumus lingkaran, luas lingkaran. Dan nanti latihan soalnya akan ada setelah ini, contoh-contoh pembahasan soalnya. Kemudian lanjut ke ke rumus keliling lingkaran. Rumus keliling itu adalah 2 dikali pi dikali m. Atau bisa juga keliling sama dengan pi dikali diameter. Ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Yang mana yang bisa mudah kamu pahami? Oke, dari rumus luas dan rumus keliling kita akan bahas satu persatu mengenai bagaimana cara menghitungnya dengan video-video pembahasan selanjutnya. Ya, stay tune on this video dan jangan kemana-mana. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang lingkaran, apa itu lingkaran, bagian-bagian pada lingkaran, rumus luas dan rumus keliling lingkaran. Dan juga kita sudah menyimak beberapa contoh latihan soal dan pembahasan yang ada dalam video ini. Dan pesan saya sekali lagi, jangan jemu-jemu untuk berlatih. Kalau kamu ragu-ragu, kalau kamu punya pertanyaan, bisa kirimkan ke saya melalui email. Nanti bisa saya respon dan bisa saya jawab. Atau kamu bisa tuliskan pertanyaan kamu di kolom komentar supaya saya bisa merespon. Dan sekali lagi, jangan jemu-jemu untuk berlatih dalam matematika, sebab tanpa berlatih kamu tidak akan pernah bisa mengerti dengan baik. Cintai matematika dan sampai jumpa.